Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan jalan kebaikan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Kesempatan yang baik ini untuk kita muhasabah dan tazkirah. Di antara muhasabah misalnya kita boleh nanya diri sendiri ya. Apakah kita ini orang yang suci bersih dari dosa atau malah orang yang berdosa? Kira-kira siapa yang milih pertama? Orang yang suci dari dosa. Kira-kira ada enggak? Maka rata-rata ya, enggak ada yang berani menyatakan dirinya orang yang bersih dari dosa dan kesalahan. Terus sebaliknya apa? Ya kita orang banyak salah, banyak dosa, banyak kekeliruan. Nah terus sementara kita di Ramadan ini memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta surga, kita minta ridha. Terus gimana caranya? Sementara kita punya dosa. Dan ingat ya, catatan yang harus kita ingat adalah surga tidak akan menerima orang yang berdosa. Jangankan di luar surga, yang di dalam surga saja ketika melakukan dosa dikeluarkan. Itu berlaku dengan iblis yang menolak perintah Allah. Karena menolak perintah Allah itu kan dosa. Nabi Adam melanggar larangan Allah, wala taqraba hazihi sajarah. Beliau bersama istri dikeluarkan. Namun Nabi Adam bertobat atas kesalahan itu ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dari peristiwa itu ya, surga tidak berkenan dengan orang yang berdosa. Terus gimana caranya kita? Nah tentu cara yang umum. Yang pertama adalah karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang, perbanyak istighfar. Itu telah dicontohkan oleh Nabi kita SAW yang maksum, yang suci. Beliau tetap hari-hari memperbanyak istighfar. Itu kan dalam riwayat yang sahih. Bayangkan, Nabi kita mencontohkan seperti itu. Seyogianya kita yang memang merasa berdosa, seyogianya perbanyak istighfar. Yang pertama itu secara umum. Yang kedua, manfaatkan Ramadan sebagai bulan ampunan, bulan maghfirah. Karena kalau kita buka salah satu ensiklopedia Islam, itu memberikan gambaran makna Ramadan itu digambarkan seperti orang yang melebur emas. Ya, di gambarnya itu ada emas di sebuah cawan besi yang panas begitu, lalu dia mencair, terpilahlah mana emas murni, mana yang kotoran. Jadi Ramadan itu membersihkan kita, mengembalikan kita kepada fitrah, kesucian yang memang itulah mula-mula tentang kehidupan manusia. Nah, Ramadan kita bisa membersihkan itu, tapi dengan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Lihat hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Syaratnya apa? Siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan sepenuhnya dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga dengan menghisap, memperhitungkan bahwa Allah akan membalas semua kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda, niscaya Allah akan ampuni. Bersihkan dosa-dosa itu, lahirlah kita kepada yang Idul Fitri dengan fitrah. Ingat, jangan harinya saja yang fitrah. Mestinya kita juga hadir di hari fitrah dengan fitrah juga. Caranya, man qama Ramadan. Apa yang kita tegakkan? Satu, yang wajib. Apa yang wajib di Ramadan? Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Ramadan Allah menetapkan puasa sebagai wajib. Jadi kalau ingin diampuni, puasa sebulan penuh. Kalaulah ada uzur, sehari berapa hari yang kurang, wajib diganti di hari yang lain. Itu pertama. Tegakkan puasa sebagai wajib. Kalau nggak puasa, bukan saja tidak melakukan dosa, malah nambah dosa yang baru. Kenapa? Sebab wajib adalah mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Artinya apa? Kalau kita berpuasa, dapat pahala, tidak puasa, kita justru menambah-nambah dosa. Nauzubillah. Boro-boro dapat ampunan, ya, justru menambah dosa yang baru lagi. Terus apa? Yang kedua ada yang sunnah khas Ramadan, yakni adalah qiyamul lail sebagai sunnah, kata Nabi. Nah, maka itu kita kerjakan. Jangan ditinggalkan satu malam pun di Ramadan tanpa tarawih, tanpa qiyam. Berdiri untuk salat di malam-malam Ramadan sebagai ibadah tarawih yang masyhur di seluruh negeri kaum muslimin, masjid-masjid, musala-musala, majelis-majelis, bahkan mungkin ada yang rumah-rumah dihidupkan qiyamul lail. Jangan sampai kita tidak terlibat satu kali pun dalam selama Ramadan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga khas Ramadan adalah bagian dari puasa mengeluarkan zakat fitrah. Menunaikan itu juga makna man qama. Nah, hal-hal lain yang tidak khusus tapi masih terkait dengan Ramadan itu apa? Dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, maka orang yang menegakkan Ramadan, dia lebih dekat dengan Al-Quran. Imma dengan tadarus, imma dengan tilawah, ataupun dengan tadabbur bil makna. Yang jelas, waktu-waktu Ramadan, siangnya kah, malamnya kah, sempatkan untuk dekat dengan Al-Quran. Itu juga makna man qama. Hal-hal lainnya adalah menegakkan seluruh syariat yang Allah tetapkan. Tingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas ibadah sholat misalnya, tingkatkan kepada tingkatan yang lebih berkualitas. Kapan sholat kita itu dengan kualitas yang tinggi? Pertama, dari segi waktu. Afdalus sholati fi awalil waktiha. Sholat itu seyogianya kerjakan di awal waktu. Itu juga yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabu ilallah, apa amal yang sangat dikasihi Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, bil makna awwaluha. Kerjakan salat tepat waktu, yakni di awal waktu. Terus yang kedua, berjamaah. Jamaah ambil yang paling utama adalah takbiratul ula imam. Jangan terlambat. Jangan biasakan masbuk. Apalagi di bulan Ramadan. Ambil kualitas yang tertinggi. Dan hendaklah dikerjakan fi baitin min buyutillah. Selayaknya ibadah menghadap kepada Allah di tempat di mana seruan itu disampaikan. Seruan azan berkumandang di masjid-masjid. Hendaklah kita datang ke tempat itu. Demikian juga dengan infak, sedekahnya, berbagi, memberi di hari-hari Ramadan, bagian dari man qama Ramadan. Tentu itu dilakukan dengan iman, kepercayaan yang yakin bahwa Allah memerintahkan, Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Maka dengan demikian insya Allah hadir kita di hari fitrah dengan kesucian yang sempurna. Insya Allah itu akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah, dihantarkan ke jannahnya,
kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian untuk tazkirah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada semuanya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.